Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kita tidak punya slide untuk materi karena saya rasa materi kali ini cukup panjang ya. Karena kita akan mencoba membuat framework yang mirip seperti Laravel lah, walaupun tidak sama-sama banget. Oke. Di sini saya sudah riset ya. Saya akan perlihatkan di sini saya sudah riset framework yang akan dibuat seperti ini ya nantinya. Akan ada model seperti ini ya. Jadi kita akan buat yang seperti ini nanti. Kita juga akan sedikit melihat contekan yang saya buat karena saya paham buatnya, tapi kadang-kadang lupa code-nya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita akan mulai buat dari awal seperti itu. Oke teman-teman, ini contoh yang akan kita buat seperti ini aja, mirip Laravel lah. Oke, kita langsung praktik saja ya. Pertama kita buat dulu komposer JSON-nya untuk ngeload semua dependensinya kan kayak gitu. Oke, kita buat komposer JSON. Oke, di dalamnya seperti ini JSON. Kita kasih name projectnya misalkan Programmer Copas lah, Copas FW gitu. Itu aja ya. Tipe projectnya tipenya adalah project lah ya. Tipenya adalah project kayak gitu. Kita kasih authornya, name-nya saya Aryadi atau gitu. Ya udah Programmer Copas saja. Programmer Copas. Oke. Setelah itu kita require apa aja yang kita butuhkan. Oke ya teman-teman, kita require apa aja yang kita butuhkan. Di sini kita butuh PHP sama dengan titik 2 7 titik lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan 7.3. Jadi kita butuh PHP versi segini minimal. Setelah itu kita ingin nge-autoload ya. Jadi bagaimana cara fungsi namespace itu agar bisa bekerja tanpa require kayak gitu, kita gunakan yang namanya autoload ya. Autoload ya. Oke, di dalamnya ada Pser 4. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Pertama itu namanya Programmer Copas FW gitu. Gitu aja, Programmer Copas FW. Yang nantinya itu ngeloadnya adalah app kayak gini. Kayak gini. Oke, teman-teman, komposer JSON-nya udah. Sekarang kita coba komposer install kayak gitu. Oke, tunggu sebentar. Clear dulu komposer install. Jadi kita nginstall semua yang sudah kita ya isikan di sini ya. Apa itu? Oh ini ya. Ini perlu lagi ini. Ya teman-teman, ulang. Oke. Udah ya.
teman-teman. Kita udah install apa yang dibutuhkan. Tadi kita butuh lagi satu ya di sini untuk ngeload environment gitu. Nah, kita lihat dulu. Saya agak lupa namanya. Kita ke composer.json, kita butuh ini ya. Kita copy aja. Oke. Kita masukin sini. Kita koma. Kita jalanin lagi. Composer installnya untuk nge-install tadi. Oke, composer update. Yang tadi dibutuhkan ya. Kita install dulu sebentar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang kita buat adalah folder app-nya. Oke, di sini kita buat namanya, foldernya adalah app. Selanjutnya kita buat lagi folder public, kan biasanya ada public kan di Laravel. Selanjutnya kita buat folder resource ya. Ini aja. Oke ya teman-teman, kita sederhana aja, tapi kita akan mencoba meniru cara kerja dari Laravel. Walaupun nggak sebaik Laravel, tapi ini akan membuat teman-teman mengerti bagaimana Laravel itu bekerja. Oke, di app kita buat satu folder lagi namanya config. Ini untuk konfigurasi ya. Di sini kita buat satu lagi namanya controller. Kita aja ya, controller. Sorry, ini huruf besar ya. Controller. Ini juga rename. Oke. Satu lagi yang harus ada di sini adalah apa namanya, model kayak gini ya. Oke teman-teman, ini ya yang biasa ada di Laravel. Ada satu lagi di sini, ada view ya. Di resource ini ada folder namanya views biasanya, gini kan. Oke teman-teman, seperti ini bentuk foldernya. Sekarang apa yang ada di config ini kita buat. Yang pertama itu adalah base controller. Kita buat ya, base controller .php ini. Selanjutnya kita butuh lagi namanya route ya, nanti untuk routing, route.php. Selanjutnya kita butuh lagi namanya model di sini .php. Sudah base, model, routing, kita butuh satu lagi namanya view ya, view.php. Ya teman-teman, seperti ini file-file yang ada di config. Jadi ini untuk konfigurasinya nanti. Oke, kita coba buat dulu yang pertama ini, php. Kita kasih namespace. Tadi programmer copas ya, tadi programmer copas fw, sekarang config gitu. Ini kan nama namespace-nya. Selanjutnya kita buat kelas base controller. Nah, seperti ini. Kita buat kelas namanya base controller. Kayak gini. Oke, seperti ini. Simple. Selanjutnya isinya itu kita buat satu ya, namanya public function view. Biasanya kan ada tuh nge-return view kan, return view kan di Laravel untuk nampilin tampilan. Nah, ini kita coba buat di sini public function view ya. Nah, di dalamnya kita nerima string foldernya ya. Jadi kita kasih string, nama foldernya adalah kita kasih apa ya di sini, URL aja atau folder aja ya. Foldernya sama biasanya kan
nerima data kan biasanya kan kayak gitu. Ya udah, nerima data sama gini, udah kayak gini, udah simple kayak gini dulu. Selanjutnya kita buat view-nya ya. Di view ini kita buat lagi kayak gini, sama aja, kita kasih namespace-nya programmer copas fvconfig. Oke, baru kita buat kelasnya lagi, namanya view ya. Kayak gini kita punya sebuah public function, public functionnya itu adalah set view ya. Kita buat ini set view. Dari sama kayak tadi, dia nerima string folder itu ya, sama dia nerima data. Ini untuk datanya nanti ya. Oke, seperti ini. Sorry, udah. Selanjutnya dia adalah require. Dia nanti nge-require ke di sini dir titik digabung dengan ini. Pertama karena dia di mana, di view, dia mau ke resource ya, berarti kali keluar satu kali, keluar lagi 2 kali. Sekarang dia sudah satu level dengan config. Kita masuk ke resources. Selanjutnya kita masuk lagi ke views ya. Kita masuk ke views. Setelah itu kita gabungin lagi dengan string foldernya. Foldernya kan ini nama foldernya nanti. Kalau ada foldernya, lalu digabungin lagi sama titik php ya. Seperti ini kan nanti. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi ini untuk nge-request view-nya. Sekarang kita panggil dia di sini. Ini static aja ya, biar lebih cepet. Public static function lah. Static function gitu. Sorry, udah 2. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita langsung aja nanti itu nge-return adalah view seperti ini kan. Set view string dia nge-read folder sama data gitu kan. Oke, data seperti ini. Udah simple. Oke, sekarang yang kita buat adalah sudah base. Sekarang kita coba buat routingnya ya. Kita coba buat routing. Oke, sama kayak gini. PHP namespace-nya adalah programmer copas, config juga sama. Nah, sekarang kita buat kelasnya namanya adalah route ya. Sorry. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buat protected ya, protected untuk nanti anunya, datanya, URL-nya kayak gitu. Protected di sini adalah routes ya, routes. Jadi isinya nanti itu bisa banyak gitu, sama dengan kayak gini ya teman-teman. Baru kita buat public function add, mau store kita pakai add aja. Pertama di sini ada metodenya, ada fetch-nya. Jadi itu yang slash itu ya, fetch ini. Metode itu kayak get post ya, fetch sama controller sama apalagi function ya, functionnya sama
biasanya kan ada middleware, tapi walaupun nggak kita pakai ya kasih aja di sini middlewares kan kayak gini. Oke, seperti ini. Baru public static function kita kasih static karena biasanya kan Laravel itu kan ada route post, route get. Nah, kita mau buat yang seperti itu tapi versi sederhananya. Oke, seperti ini. Baru self self routes ya, self protected static route. Terus seperti ini. Isinya tadi adalah method dari method. Oke, selanjutnya adalah fetch dari fetch kita isi ya, fetch sama controller function nggak gini, function seperti ini, function dan middleware, salah lagi, middlewares dengan middleware. Oke, simple ya kayak gini. Jadi nantinya nih misalkan ada add, metodenya adalah get, dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu ada metode lagi sama dengan post, dimasukkan lagi ke dalam sini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Fungsi ini sekarang kita buat lagi public function. Ini public function running ya, atau sembarang aja sih sebenarnya di sini. Kita running aja, running gitu. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya di sini yang route ini. Oke, jadi di sini pertama itu kita definisikan path-nya ya. Kalau nggak ada path-nya nanti path-nya kayak gini. Kalau ada path-nya dari yang di set, nah kita ambil dari path infonya kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, kita copy sini ke laman juga. Kalau kita oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil metodenya. Kita ambil metodenya dari nanti itu ya, kalau ada route-nya kita ambil metodenya seperti itu. Baru kita looping tadi semua routing yang ada di sini. Kita looping semua tadi routingnya. Ya udah, kita routing for each. Selanjutnya adalah self dari routes as route gitu ya. Kayak gini. Oke. Kita udah ambil metodenya di sini. Sekarang kita buat patternnya. Pattern ini untuk apa? Kalian bisa cari juga di Google ya. Ini untuk ngambil kalau ada parameternya. Ini untuk ngambil kalau ada parameternya di routing, misalkan slash 1 biasa kan ada itu get ID kayak gitu, atau find ID biasa begitu. Ini gunanya untuk seperti itu ya teman-teman. Lalu kita cek seperti ini pakai regex ya. Oke, regex kita ambil aja seperti ini. Oke, jadi ini ngecek
apakah patternnya sama dengan pet yang ada dikirim nanti yang ini. Kalau sama, kita simpan apa namanya, data-datanya yang kayak satu. Kalau misalkan ada dua lagi URL yang misalkan ini kan nanti kan, misalkan gini, kita contoh ya, misalkan produk, itu kan biasa ada satu gini, nanti itu kayak gitu. Jadi ini untuk match didapatkan semua datanya ke sini, dikasih masuk ke dalam variabel ini. Jadi nanti itu isinya kayak gini, produk sama ada lagi nanti itu isinya adalah satu ini, kayak gitu sih. Ya teman-teman, jika ini match baru kita tambah lagi, dan metode yang ini sama dengan root method yang nanti ini ditambahkan yang di sini. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Kalau match, kita lanjut lagi. Ini middleware ya, walaupun kita belum buat middleware tapi kita tambah aja. Nanti teman-teman bisa explore sendiri kalau mau tambah middleware, tapi tambah aja seperti ini. Selanjutnya kita ambil functionnya, kita langsung ambil aja semua ya, nanti saya jelasin di sini. Oke, seperti ini. Jadi functionnya itu disimpan ke dalam sebuah function di sini. Diambil tadi yang nanti kalau ditambahkan di sini ya, nanti dilihat. Selanjutnya controllernya kita inisialisasi ya. Controllernya kan nanti ada banyak controller, misalkan user controller, home controller, itu di new, jadi inisialisasi. Baru di variabel yang ada tadi di sini yang datanya itu di receive itu kalian bisa cari di internet, itu ngehilangin satu data ya, kayak gitu. Ini saya hilangin ya, ini nggak penting. Sekarang kalau user function ini, jadi gunanya itu kalian bisa lihat juga ya di PHP anunya. Ini untuk tadi ya, controllernya, functionnya. Ini tadi untuk disimpan controllernya, disimpan functionnya kan biasa itu kan kayak gini kan. Controller kita di Laravel itu kayak gini kan, kayak gini kan, sorry kayak gini, public function user, misalkan ada tadi itu yang ID-nya itu kan, itu yang satu itu tadi kan yang dari produk. Ini untuk ini variabel ini untuk nyimpan nanti datanya ke metode itu, kayak gitu teman. Kalau ada metodenya, kalau ada variabel yang dibutuhkan kayak gini, user ID kayak gitu, misalkan tambah lagi ada names di sini bisa juga kayak gitu. Ini fungsinya untuk itu ya teman-teman. Untuk rootnya mungkin membingungkan buat teman-teman, tapi ini simple aja sih sebenarnya, seperti yang saya jelaskan tadi, gitu aja. Oke, ini udah ya teman-teman. Sekarang kita ke apalagi model ya. Di model kita buat lagi PHP namespace-nya adalah kayak tadi, programmer copas config. Oke teman-teman, kayak gini. Selanjutnya kita buat kelasnya adalah model. Kan biasa tuh kan ada kelas model yang di extends di Laravel. Itu fungsinya nanti kita buat seperti ini. Kita buat protected protected DB-nya kan, biasa kan ada DB-nya dulu, ada DB-nya, ada table kan biasa tuh di model itu ada table, protected table, kayak gitu. Sorry kayak gini ya. Oke teman-teman, sekarang kita buat construct-nya, public function construct ya. Baru this DB yang di atas itu sama dengan new video ya.
Saya agak lupa, kita lihat ya. Seperti ini. Kita ambil aja ya yang ini nanti, biar teman-teman kita alas aja kayak gini. Kita copy ke sini. Ini mempercepat juga ya. Seperti ini. Jadi kan biasa di koneksi itu ada kan drivernya apa, hostnya apa, portnya di berapa, nama DB-nya apa, baru usernya apa, passwordnya apa, kayak gitu ya. Ini untuk itu ya. Jadi kita nyimpan koneksinya di protected DB ini. Sekarang kita buat metode-metode yang ada biasanya di Laravel itu kayak find, all, dan create ya. Kita coba 3 itu aja. Kalian bisa explore lagi nantinya ke depannya. Kita coba dulu buat public function all kan ya. Biasanya kan ada tuh di Laravel all ini. Oke. Selanjutnya kita buat statementnya apa? Statement sama dengan diambil tadi dari koneksinya yang ada di sini disdb. Prefer ya, kita pakai prefer. Di dalam prefer itu kita lihat isinya dulu, ada query-nya apa. Oke, kita masukin query-nya, misalkan select bintang, itu kan biasanya from-nya nanti nih table this table kan, kayak gitu kan. Udah kayak gini. Jadi kita ngambil semua data dari si tabelnya, baru statement di execute gitu. Oke. Baru kita nge-return datanya ya. Return statement fetch all gitu ya. Kita ngambilin semua datanya seperti itu. Udah ya teman-teman, sekarang yang find ya, public function find ya. Biasanya kan ada ID kan kayak gini. Public function find by ID sama aja kayak gini. Select bintang from ini. Biasanya kan ada where, kita huruf besarnya where, misalkan ID sama dengan titik ID kayak gini ya. Baru statement kita bind paramnya dulu isinya. Paramnya adalah titik ID, bukan titik ID, titik 2 ID maksudnya. Baru ID di sini. Baru statement execute. Oke. Baru return statement fetch aja. Datanya satu aja diambil. Gitu kan, kayak gitu kan. Kita ngambil satu data. Sekarang nge-save gitu. Nge-save ini public function apa yang biasa di situ? Create ya. Create. Kita data sama dengan gini. Gitu ya. Kita lihat ya. Agak lupa. Jadi ini saya ambil aja ya, langsung di sini. Saya langsung ambil di sini. Oke. Saya jelaskan. Jadi ini nanti ngambil key-nya ya. Jadi array keys ini dia pisahkan semua keys-keysnya. Kayak misalkan ada name, dipisahkan isinya, misalkan Aryadi, keysnya diambil kayak gitu, disimpan di columns. Ini untuk itu ya, kayak gini. Kita kasih misalkan disimpan, nanti itu keysnya ada name,
ada kelas misalkan gitu, tapi isinya nggak diambil, cuma keysnya aja kayak gitu. Yang ini kebalikannya, ngambil isinya. Jadi ini kita ngambil isinya ya. Ini contohnya kita ngambil ini ya, values ini, jadi isinya yang kita ambil. Kalau tadi itu kelasnya, sekarang ini isinya yang kita ambil. Misalkan name-nya adalah Riyadi. Selanjutnya misalkan ini adalah kelas TIC misalkan gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu, sama aja. Di DB Project kita insert tabelnya apa yang di atas itu, columns-nya apa, values-nya apa, baru statement-nya execute, baru ambil ID terakhir ditambahkan. Kayak gitu sih simpelnya ya teman-teman. Update ya silahkan aja kalau update mau tambah, tapi ini aja yang kita contohkan karena terlalu banyak ya. Apa namanya, modelnya udah jadi ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat view-nya udah jadi, route-nya udah jadi, modelnya udah jadi, base controller-nya udah jadi. Sekarang kita buat yang di sini controller-nya. Kita buat satu kelas namanya controller. Ini PHP kita buat, ini kan biasa kayak gini. Kalian biasa lihat kayak gini kan, di controller ada satu namanya controller, baru kelas controller, nge-extends ke base controller kan, kayak gini kan. Gini aja. Udah selesai kan, kalian biasa lihat di Laravel kayak gini kan. Selanjutnya biasanya ada isinya tuh. Kita tambah satu ya, kita kasih aja buat namanya user controller biasa. Kita ini nanti akan kita coba user controller.php. Controller.php. Sama aja kayak gini. PHP, sorry, ini nggak ada namespace-nya ya. Kita kasih namespace dulu. Namespace-nya adalah programmer copas, tapi controller kayak gini, itu kan ya teman-teman. Ini sama aja, kita ambil aja dulu yang ini, kita pindahkan ke sini, kita ganti doang. Ini user controller kan, namanya kan biasa begini kan, user controller extends controller ya. Ini hapus kayak gini kan. Di sini biasanya isinya tuh metode-metodenya, misalkan public function index kan, index kayak gini, baru return this view. Kasih masuk lah view-nya apa, misalkan nanti kita punya view namanya home index, huruf kecil aja yang ini juga huruf kecil aja, home index ya, kayak gini kan di apa namanya, di Laravel kan kayak gini. Oke, seperti ini ya. Contohnya dulu ini yang pertama. Sekarang kita buat modelnya. Model sama aja kayak tadi, kita buat lagi user model kayak itu kan. User biasanya kan begini kan, di model user PHP. Ya udah, kita buat lagi kayak gini, PHP, namespace-nya adalah programmer copas, tapi model ya. Oke, kayak gini. Baru kita public function, sorry, bukan public function, tak, kelasnya dulu ya. Kelasnya adalah user extend kan, biasa kan gini kan, extends model kan. Gitu, kita extend model yang ada sudah di config ini tadi, yang ada di konfigurasi ini, kayak gitu kan, biasanya di Laravel. Oke, ini udah deh teman-teman. Tadi kan di config itu kita punya
eh bentar, kita punya ini ya, table ini. Di Laravel kan biasa juga tuh kita ngisi nama tablenya seperti ini aja, sama di Laravel protected tablenya apa, karena dia extend ya, tablenya apa kita kasih misalkan users. Ini nanti nama tablenya. Udah simple kayak gini kan biasa di Laravel. Oke, teman-teman, semoga sampai di sini mudah dipahami ya. Semoga mudah dipahami sampai di sini. Mungkin penjelasannya agak cepat karena memang ini materinya akan agak lama, karena kita coba buat dari awal ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Seperti ini aja. Sekarang kita buat resource-nya. Anggaplah kita punya resource views ini punya satu file tadi ya, namanya dia ada di folder satu lagi, namanya home tadi ya, di home. Baru home-nya itu punya index.php kayak gini. Kan biasa kalau di Laravel itu pakai blade ya, tapi kita pakai index.php biasa. Oke, untuk isinya saya ambil aja yang di sini ya. Untuk isinya itu ini aja, copy aja yang ini, paste di sini. Oke ya teman-teman, kayak gini aja, simpel aja tampilannya nanti. Di sini ada halo, ini sudah sukses, metodenya post kayak gitu. Oke ya teman-teman, kita publiknya lagi, ini yang terakhir ya. Publiknya ini yang terakhir. Jadi di sini penentuan semua datanya, karena ini yang di load ya nanti ya. Udah kita buat. Biasanya kan di public itu ada index.php. Kayak gini. Oke. Selanjutnya isinya seperti apa? Isinya kita ambil aja ya. Di sini contoh. Saya agak lupa. Mana public? Ini kita ambil ini aja, simple aja sih sebenarnya, cuma untuk ngerouting aja. Kayak gini. Oke teman-teman, kita require once itu dari vendor autoload ya, nanti di sini ya, ini kita panggil yang ini untuk autoloadnya nanti, agar namespace-nya bisa jalan semua seperti itu. Selanjutnya kita pakai env ya untuk ngambil data yang ada tadi, kita pakai di model ini yang seperti ini ya, $env seperti ini. Itu gunanya nanti tadi ya, kita pakai yang ini. Oke, yang ini kita load. Sekarang kita panggil user controller ya. Ini tadi kita panggil, kita ulangi dari sini. Oke, kita panggil route. Yang pertama kita adalah route ini ya. Add metodenya apa? Ya, metodenya misalkan get. Baru setelah itu path-nya apa? Path-nya kita ambil adalah users. Gitu kan, users biasanya. Baru setelah itu controller ya. Controllernya apa? Controllernya misalkan user controller. Oke. Setelah user controller, class. Selanjutnya fungsinya apa? Fungsinya tadi index yang ada di user controller ya. Di user controller itu kan ada index kan? Ini itu mana tadi? Ini library-nya nggak ada, gitu aja sih. Ini running-nya tadi, itu aja sih. Oke, ini dia bilang bentar. Di mana itu di routing ya? Iya, sorry. Static ya, begini. Oke, teman-teman. Ini user controller, index. Kita tambah lagi satu untuk tambah data lah kayak gitu.
Nah, ini metodenya adalah post. User sama aja tapi metodenya user controller, tapi nanti di sini adalah store. Kan biasa Laravel kayak gini kan. Nah, itu ya, seperti ini ya, teman-teman. Sama. Oke. Kita udah buat dua metode ya. Sekarang kita di controllernya, user controller tadi. Tambah satu lagi, public function store. Kayak gitu. Kan biasanya store itu nerima data ya. Nerima data. Sekarang store ini nerima datanya dari dalam. Kita nggak pakai request itu ya, kayak gini aja. Store-nya store-nya adalah kita ambil kita buat variabel ya, data, baru kita ambil isinya. Name, anggaplah nanti ada name-nya di DB ya. Name di tabelnya ada name ya, sama isinya adalah dot post, diambil dari post yang isinya nanti itu adalah nama misalkan. Nama seperti ini. Seperti ini. Baru kita panggil modelnya. Apa sih nama modelnya? User ya. User sama dengan new user kayak gini. User punya create tadi ya. Create-nya itu adalah data si data yang di atas. Oke, si data yang di atas sudah. Mau nge-return apa ya? Return aja atau echo aja. Echo sukses nambah data, misalkan gitu ya, echo aja ya. Kalau mau nge-return view lagi bisa juga, tapi kita gini aja. Oke. Sukses nambah data. Nama ini dari mana? Nama ini dari nanti yang ada di sini. Ini kita punya nama seperti ini. Gitu ya, teman-teman, nama itu dari tadi, dari situ. Kan begitu kan cara kerja di Laravel. Udah ya, teman-teman, sampai di sini. Udah. Sekarang kita akan coba ya. Coba jalanin. Ini. Pertama kita harus punya kita punya DB ya. Kita harus punya DB sama Apache lah untuk ngejalinin Laravel framework yang kita buat ini. Bukan Laravel framework sih, tapi framework programmer Copas lah, kayak gitu. Simple ya, tapi mengikuti Laravel. Oke. Kita jalanin dulu. Saya jalanin dulu Docker saya. Oke, saya jalanin Docker. Saya juga jalanin juga Laragon ya. Mungkin agak berat ya teman-teman, untuk laptop teman-teman. Dan untuk laptop saya juga sih mulai agak berat. Tapi kita coba ya. Oke, Laragon. Oke. Karena Laravel ini, framework programmer Copas ini kita simpen di Laragon ya, di folder www-nya. Ini ya, di Laragon folder www. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita jalanin, kita komposer dump autoload ya. Dump autoload. Udah, itu clear. Oke, kita jalanin dulu Dockernya, lihat dulu udah jalan apa belum.
belum. Kita buka lagi karena memang biasa agak lama ya teman-teman, jadi menunggu-nunggu aja. Semoga teman-teman mudah ya memahami apa yang saya jelaskan gitu ya teman-teman. Satu lagi lah, kita tambah juga di sini misalkan tadi ya, kita ambil dari ini, anggaplah kita ambil user sama dengan new user. Kita mau ambil data satunya kan, user, bukan data satunya sih, semuanya maksudnya. Al kan punya gini kan dia. Tadi untuk ngambil semua data ya, data sama dengan di sini kasih masuk aja kan, kita udah punya view tadi tuh ya, nerima data juga. Data undefined, sorry, ini dari mana data ini ya, tadi kita set di base controller view-nya itu kayak gini kan, kayak gitu ya teman-teman. Semoga mudah ya dipahami. Oke, kita lihat ya udah running ya. Oke, saya punya DB ya. Kita sekarang cek DB kita. Oke ya teman-teman. Oke, saya punya namanya di sini localhost 3061. Ini testing FW ya. Kita punya ini user. Isinya seperti ini, ada ID, ada name. ID ini autoincrement, name ini parchar kayak gitu ya. Itu ya tadi ya seperti yang sudah kita buat. Sekarang kita mau coba jalanin kayak gitu. Sekarang kita jalanin di Laragon. Start all. Oke, kita buka folder yang kita buat. Namanya programmer Copas FW ya. Kita ganti dulu ini default gitu ya. Itu untuk virtual hostnya FW. Oke. FW di public ya. Public baru nggak gini sih harusnya. Kita punya satu lagi, saya lupa ini ya. HT access yang ini. HT access yang di public ini juga kita pindahin aja. Untuk penjelasannya silahkan dibaca-baca ya nanti. Kalau teman-teman butuh, saya akan provide kan ini di GitHub saya. Oke. Kita di ini bisa dicari kok. Ini punya CodeIgniter. Ini ya. Ada aksesnya. Satu lagi ini. Biar langsung dia ke public kayak gitu. Kita taruh dia di luar. Kayak gini teman-teman. Sekarang environmentnya kita ini ya environmentnya. Kalau saya seperti ini, app name-nya testing FW tadi ya, nama DB-nya, pornya ini, usernya, passwordnya kita ambil aja yang ini, copy lagi, kita masukin ke sini. Itu aja sih sebenarnya tadi untuk ngeload env-nya. Oke, FW tadi users ya, users apa dia, index
undefined index middleware online 35 di mana tuh ya, di route line 35 ya, di route line 35. Oke, di route 35. Oke, kita lihat dulu ya. Ini sama aja. Oh, karena kita kayaknya nggak juga sih, harusnya nggak juga. Ya udah, kita matiin dulu ya yang ini. Coba kita matiin dulu, nggak ada middleware-nya. Oke, apalagi tuh, dia nggak dapat resource-nya. Kita ke view aja, apakah dia seperti ini. Kita lihat, belum dapat, berarti sekali lagi belum. Kita dia line 10 ya, ini ya. Oke, config. Di resource, oke, views, oke, string view-nya, nama filenya, harusnya ya kayak gitu. Oke, kita index dia tidak dapat, programmer copas fw. Coba no shoot file directory, dia nggak dapat direktorinya. Satu ya, coba. Di mana dia dapat? View-nya user controller apa tadi? Sorry, bukan ini. Sorry, salah edit ya. Route ini. View yang ini nggak dapat. Mungkin 3 kali ya. Bentar. Kayak gini. Sorry, salah edit. Oke, teman-teman, udah tampil ya. Tampilan yang kita buat tadi yang ada di sini. Ini. Ya. Teman-teman. Oke. Kita coba tambah datanya, apakah berfungsi. Misalkan saya tambah name-nya Aryadi, saya tambah. Oke, sukses nambah data. Kita lihat apakah dia bertambah di sini. Press. Datanya masuk kan ya. Kita coba lagi, kita refresh lagi. Aryadi Ahmad, misalkan tambah lagi. Oke, kita lihat lagi. Fresh. Masuk kan ya teman-teman. Berarti framework yang kita buat udah berjalan gitu teman-teman. Walaupun banyak kekurangan, tapi setidaknya ini akan membantu teman-teman untuk mengerti cara kerja dari Laravel itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita coba ya tambah satu. Di sini kan kita tadi ini ya, ada all data kan. Ya udah, kita forage datanya di sini. Gitu kan, kayak biasanya di Laravel ada kan kayak gitu. Kita forage-nya. Ini agak susah sih sebenarnya. Jangan di forage lah. Kita coba pardam aja biar nggak ribet. Ini kayak gini kan, pardam dari data tadi ya.
karena kita tadi ngirim data. Ya udah kayak gini. Ada nggak si data itu tadi? Kita coba. Ada kan, ID, string, name-nya Aryadi, name-nya adalah Ahmad. Ada ya datanya ya teman-teman, kita bisa nampilin data. Jadi kalian bisa pakai for each ya untuk anunya. Cuma karena di sini bentuknya tadi HTML seperti ini agak ribet lah untuk ngeloopingnya seperti itu. Itu ya teman-teman, berhasil ya kita buat framework sederhananya yang mengikuti Laravel, walaupun nggak sama persis tapi minimal kalian tahu, oh ternyata begini cara kerja dari Laravel ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita review dulu ya untuk terakhir ya, biar mudah diingat. Pertama kita buat ada base controller. Di Laravel kan ada biasa base controller, ada model. Ini untuk ngatur lagi nantinya. Kalau misalkan nanti ada lagi ya, kan biasa kan tuh di sini ada public function, kita tambah lagi public function update misalkan. Tambah aja kayak gini. Update ya teman-teman. Seperti itu. Tambah aja di sini. Cuma di sini saya cuma ada create saya buat. Kalian explore sendiri lah nanti gimana cara buatnya. Biar belajar juga. Di sini kita punya routing kan biasanya di routing ini dipakai tadi di sini ya, routing ini nambah rootnya aja kayak gitu ya. Ada view ini untuk nampilin view yang akan di load seperti itu ya teman-teman. Itu ya sudah di config ini tuh, selalu controller nge-extend ke base controller, lalu kita user controller kita nge-extend lagi ke controller untuk dapat semua properti yang sudah kita buat di config itu tadi. Oke ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Selanjutnya ada model kita punya model user kan biasa di Laravel ada juga nge-extend model, baru kita isikan tabelnya apa user ya. Ya udah kayak gitu aja, simple kan kayak gini. Tapi kita punya kemampuan seperti Laravel kayak find, all, dan save atau semacam lah seperti itu ya teman-teman. Baru kita public htaccess ini punya coordinator, kalau tidak salah saya ambil itu, ambil aja. Sekarang ini index PHP seperti ini aja, kita panggil routingnya sama controllernya apa, kita load sama environmentnya juga, baru isi aja apa-apa aja routingnya seperti itu aja sih, simple. Public di resource seperti di Laravel aja untuk nampilin tampilan aja kayak gini, simple ya teman-teman, semoga mudah dipahami sih. Oke ya. Vendor ini public vendor, env tadi ya ini untuk di Laravel kan biasa juga seperti ini. Ini untuk definisikan environment apa aja yang kita pakai. htaccess ini untuk apa? Ini untuk agar dia langsung ke public. Jadi kalau ngakses programmer Copas FW ini dia nggak nampilin folder app-nya, tapi langsung aja ke folder public seperti itu ya. Jadi langsung ini yang diakses. Itu ya teman-teman. Dan composer JSON, ya udah ini tadi untuk definisi-definisinya aja. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja. Kalau ini berguna, tolong di share, tolong di subscribe, bantu channel ini bisa 1000 subscriber ya bulan ini, semoga, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.